Hai Enisias, ketemu lagi kita di Kitchen Hack bersama saya Chef Index. Ini sudah mendekati lebaran nih. Tadi saya lagi scrolling, banyak banget resep nastar. Nah, untuk nastar sendiri ya memang cuma tepung, ya, kuning telur, ya itu basically bahannya yang utamanya. Kemudian yang penting juga adalah isiannya. Isian sini selain nanas. Nah, untuk nanas sendiri pemilihannya adalah nanasnya harus mateng. Ada juga yang menggunakan nanas yang muda. Ya, nanas muda itu masih hijau. Biasanya lebih sedikit air, makanya dia lebih cepat masaknya. Tapi belum tentu seenak yang mateng. Setelah kita nanas matang, jangan di blender. Ya, kita perlu nanas yang punya tekstur. Ya, selain nanas yang punya tekstur. Seperti ini. Ya, kalau ini bisa lihat teksturnya agak padat karena ini kita membuat untuk nastar. Ya, kalau selain nanas untuk makan biasanya sedikit berbeda, sedikit lebih banyak airnya, nggak sampai susut sekali itu boleh. Tapi kalau nastar kita perlu yang semi thick kalau kita bilangnya, supaya dia juga jadi nastar yang tahan lama. Karena kalau nggak dia cepet rusak juga ya. Nah, jadi ini nastarnya jangan di blender tapi diparut. Setelah itu tinggal dimasak, gulanya kasihnya terakhir. Ya, setelah 3/4 sudah mau matang, baru kasih gula. Mungkin perbandingan gulanya tapi tetap tergantung dengan manisnya nanas ya. Tapi biasanya 2 nanas sekitar 1 kilo, ya 1 nanas biasanya sekitar 500 gram masih dengan kulit. Itu biasanya menggunakan gula sekitar 150 sampai 200 gram. Yaitu komposisi yang ideal yang buat supaya nggak terlalu manis. Dia terlalu, ini juga karena gula terlalu banyak akan membuat dia mengkristal. Kalau kita sudah dapat ini, kemudian disisihkan, ini bisa disimpan dalam kulkas. Kemudian kalau mau digunakan bisa dikeluarkan suhu ruang. Yang penting pada saat ini suhu ruang supaya nanti apa? Supaya gampang dipulung-pulung. Nanti setelah dia dipulung-pulung, nanti kita masukkan freezer ya. Jadi nanti kira-kira kecilnya seperti ini ya, supaya mudah untuk digulungnya atau dibungkusnya dengan adonan. Jadi masukkan di freezer. Kemudian pada saat mau digunakan, keluarkan sedikit-sedikit ya, karena kalau dia lembek, gulungnya susah. Nah, kalau adonan basically ada yang menggunakan full butter, which is kalau full butter itu enak ya, taste-nya tapi gampang remuk. Jadi biasanya komposisinya kita selalu menggunakan margarin sebagai pembalance tekstur. Ya, perlu diingat bahwa jadi kalau margarin itu buat kokoh, kalau butter buat rasa. Nah, sekarang kita ke adonannya. Nah, kalau dia tidak di freezer, ininya susah untuk diisinya gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita siapkan nanti di di tray yang ini nanti akan kita panggang. Biasanya kalau nastar suhunya rendah. Ya, banyak resep di luar sana, tapi sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah itu baru dioles, ya. Dan kemudian setelah itu baru tinggal mematangkan atasnya saja, warnanya supaya warnanya keluar cerah gitu ya. Nah, nastar kita punya banyak macamnya. Yang klasik itu yang bulat, yang tradisional itu biasanya ada cengkeh di atasnya. Nah, selainya itu yang sebenarnya ada unsur cengkeh dan juga ya selain gula ada cengkeh dan ada kayu manis. Ya, jadi ada klasik tadi yang bulat, kemudian ada juga nastar Taiwan ini yang berbeda ya, dari sisi resep juga berbeda. Biasanya menggunakan cetakan. Ada yang sekarang mungkin yang muncul sekarang itu yang lagi in adalah yang model nanas ya. Terus kemudian kalau nastar sendiri ada yang digulung, ada yang dibentuk daun ya. Jadi ada banyak sekali variasi atau varian nastar yang bisa kita buat, yang bisa disajikan untuk hari raya. Nah, semoga tips saya untuk nastar kali ini bisa menjadi berguna buat teman-teman Enisias sekalian. Ya, dan terima kasih sudah mengikuti Kitchen Hack bersama saya Chef Index Tanker. Ya, sudah selama Ramadan ini, dan saya ingin mengucapkan ya selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran.